Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Guntur Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa Instiper dengan jurusan Teknik Pertanian. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pencarian saya mengenai artificial intelligence atau yang sering kita dengar sekarang ini AI. AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem cerdas yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan. AI telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, mengubah berbagai industri dan aspek kehidupan dari manusia. Kita masuk ke sejarah perkembangan AI. Sejarah perkembangan AI mulai dari yang pertama, yaitu pada tahun 1950-an. Mulai dari Alan Turing dengan Turing Test yang mengukur kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Kemudian muncul program pertama yang dapat memainkan catur. Kemudian yang kedua pada tahun 1960-an. Program AI pertama mulai muncul seperti program pemrosesan bahasa alami atau NLP dan program pengenalan pola. Kemudian yang ketiga tahun 1970-an. Sistem pakar dikembangkan untuk meniru keahlian manusia dalam bidang-bidang tertentu atau bidang khusus. Namun AI mengalami masa stagnasi atau menetap di suatu masa gitu, karena ada batasan komputasi. Kemudian yang keempat itu tahun 1980-an, AI mengalami kebangkitan kembali dengan munculnya komputer yang lebih kuat dan algoritma baru yang membuka jalan bagi aplikasi AI yang lebih praktis. Kemudian yang kelima pada tahun 1990-an dan masih berlaku sampai sekarang. AI berkembang pesat dengan kemajuan dalam pembelajaran mesin, khususnya pembelajaran mendalam atau deep learning. AI telah mengubah banyak aspek kehidupan dari manusia. Konsep dasar dari sistem artificial intelligence ini atau AI ini yang pertama yaitu pembelajaran mesin. Sistem AI yang dapat belajar dari data dan meningkatkan kemampuannya seiring waktu tanpa pemrograman eksplisit. Misalnya sistem rekomendasi yang belajar dari preferensi pengguna dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran mendalam, suatu jenis pembelajaran mendalam mesin yang menggunakan jaringan saraf buatan dengan banyak lapisan untuk mempelajari pola dan representasi dari kompleks. Misalnya pengenalan gambar dan pemrosesan bahasa alami. Kemudian yang ketiga pengolahan bahasa alami. AI yang memungkinkan komputer memahami dan memproses bahasa manusia, misalnya chatbot dan penerjemah bahasa. Kemudian yang keempat dan yang terakhir pengenalan pola. AI yang dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam data, misalnya deteksi fraud dan analisis citra. Kemudian teknologi dan aplikasi dari artificial intelligence atau AI. Teknologi AI yang pertama pembelajaran mesin, yang kedua pembelajaran mendalam, yang ketiga jaringan saraf buatan, yang keempat pengenalan pola, yang kelima pengolahan bahasa alami, yang terakhir komputasi kognitif. Kemudian aplikasi-aplikasi yang tertera pada AI, yang pertama otomasi, yang kedua analisis data, yang ketiga keamanan siber, yang keempat pelayanan pelanggan, yang kelima pengembangan obat, yang keenam pendidikan, dan yang ketujuh hiburan. Tantangan dan potensi dari AI, yang pertama kehilangan pekerjaan. Nah ini isu-isunya ini sangat gencar ya, soal waktu ada video tahun lalu yang viral, satu robot ditanya bahwasanya apakah mungkin AI dapat menggantikan peranan manusia. Nah AI itu menjawab mungkin. Jadi AI berpotensi mengotomatiskan pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia, sering menimbulkan kekhawatiran tentang kehilangan pekerjaan. Namun AI ini sifatnya adalah membantu, bukan untuk menggantikan. Kemudian yang kedua etika dan privasi. Penting untuk membangun dan menggunakan AI secara etis, melindungi privasi data dan mencegah bias yang tidak adil. Kemudian yang ketiga keamanan dan keandalan, memastikan keamanan sistem AI dan mengurangi kemungkinan kesalahan dan penyalahgunaan sangatlah penting. Yang keempat potensi besar. AI memiliki potensi untuk meningkatkan kehidupan manusia di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Nah ini tadi
AI ini sifatnya membantu pekerjaan manusia agar lebih cepat dan lebih mudah dikerjakan, atau enaknya disebut rekan lah. Kemudian etika dan implikasi sosial pada AI. Etika, yang pertama etika, keadilan dan ketidakberpihakan, transparansi dan akuntabilitas, privasi dan keamanan data. Masa depan perkembangan AI. Yang pertama, peningkatan performa. AI akan terus berkembang dengan algoritma dan arsitektur yang lebih canggih, meningkatkan kemampuan dan efisiensi. Kemudian yang kedua, aplikasi baru. AI akan menemukan aplikasi baru di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan energi. Kemudian yang ketiga, integrasi dengan manusia. AI akan semakin terintegrasi dengan kehidupan manusia yang menciptakan interaksi yang lebih erat dan bermakna. Kesimpulannya adalah AI telah berkembang pesat dan akan terus membentuk masa depan kita. Penting untuk memahami potensi dan tantangan AI dan mengembangkan kebijakan yang bijaksana untuk memastikan pengguna AI yang etis dan bermanfaat bagi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.